Mas, malam ini kita baca buku yuk. Yuk. Kita lagi ada di tenda, Mas. Iya. Ya kan ya? Wah, asik sekali ya, Mas ya. Iya. Ayah punya buku nih, buku tentang hewan-hewan unik dan populer. Ayah mau cerita baca buku tentang sedekahnya seekor singa. Tahu kan singa? Tahu. Oh ya, singa itu dibilangnya apa? Raja hutan. Ya, oke, ayah bacakan ya. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sedekahnya singa. Singa adalah seekor raja hutan. Dia memiliki beberapa teman yang hidup berkekurangan. Dia pun menyedekahkan sedikit hartanya pada mereka. Lalu dia menceritakan apa yang telah dia lakukan kepada burung pipit. Ini burung pipit. Iya. Pipit, kamu harus tahu, aku telah menyedekahkan uangku untuk teman-teman kita yang miskin, kata singa. Wah, kamu dermawan sekali, singa. Pantas saja semua penghuni hutan ini menjadikanmu raja hutan, puji burung pipit. Terima kasih, Pipit. Pujianmu terlalu berlebihan. Singanya cukup malu deh. Aku saja memuji teman-temanmu untuk bersedekah, apalagi seluruh penghuni hutan ini. Iya Kan? Pasti akan memujimu. Bukan akan tahu budi baik itu. Pasti akan memuji kebaikan hatimu. Mereka juga pasti akan semakin mengagumimu. Iya. Itu tahun depan pasti kamu akan terpilih menjadi raja hutan lagi. Jelas burung pipit. Wah, ide bagus itu burung pipit. Ayo cepat bantu aku. Terbanglah ke seluruh hutan dan kabarkan pada semuanya kalau aku telah bersedekah, kata singa. Setelah pembicaraan itu, burung pipit pun terbang ke seluruh hutan. Dia berkeliling tuh. Iya. Setiap bertemu penghuni hutan, dia langsung mengatakan singa telah bersedekah. Dia terus terbang sambil menyampaikan kabar yang dibawanya. Setelah hampir seharian terbang mengitari hutan, burung pipit pun berhasil menyelesaikan tugasnya. Sekarang seluruh penghuni hutan sudah tahu singa telah bersedekah. Kerja bagus burung pipit, kata singa kan. Seluruh penghuni hutan sudah tahu aku telah bersedekah. Sekarang mereka pasti semakin kagum padaku. Mereka pasti telah ramai membicarakan dan memuji kebaikanku, kata singa. Betul sekali, singa. Seluruh rakyatmu akan semakin kagum dan semakin cinta padamu, kata burung pipit. Keduanya lantas menikmati kegembiraan bersama. Singa merasa sangat senang dan bangga. Burung pipit pun demikian. Dia merasa sangat senang melihat rajanya berbahagia. Tengah asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba terdengar suara keributan di seluruh hutan. Lama-lama suara itu semakin mendekat. Suara apa itu burung pipit? Wah, singanya panik, Mas. Bingung dia, panik lah. Sebentar, singa, biar aku lihat dulu itu suara apa. Kata burung pipit, kan? Burung pipit pun terbang meninggalkan singa. Dia akan melihat apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, burung pipit kembali ke singa. Singa, sekarang kamu harus pergi. Seluruh penghuni hutan ini telah mendekat kemari. Mereka akan menemuimu, kata burung pipitnya sambil termangu. Untuk apa mereka menemuiku? Aku rasa tidak ada masalah apa-apa di hutan ini. Singanya bingung. Entahlah, singa, aku kurang paham. Mereka sangat banyak, suaranya begitu ribut. Jadi aku tidak dapat mendengar suara mereka dengan jelas, kata burung pipit. Tak lama kemudian, seluruh penghuni hutan sudah menghubungi singa. Burung pipit yang ketakutan pun terbang meninggalkan singa. Singa tinggal sendirian menahan takut dan bingung. Sekarang ada kera, gajah, harimau, ayam, kerbau, dan masih banyak hewan lainnya yang sudah berdiri menyertai singa. Iya, ayamnya mana ya? Tapi ada ayam ceritanya. Ini sekarang singanya dikelilingi sama hewan-hewan. Gara-gara tadi si burung pipitnya mengabarkan singanya sudah bersedekah kan? Oh iya. Iya. Ya. Ada yang bisa membantu. Kenapa kalian selalu ada teman aku? Kata singa. Singanya takut juga getaran dikerubutin sama gajah, sama kerbau, harimau, ada kera kan, monyet kan? Iya. Kami dengar kamu telah menyedekahkan sebagian hartamu, kata kera kan?
Iya betul, pasti kalian semua sudah mengetahui kabar ini dari burung pipit kan? Kata singa masih bingung. Itulah sebabnya kami semua datang kepadamu. Itu aja tuh mas, kayaknya bisa. Gajah hidungnya panjang kan ya? Panjang. Terus telinganya lebar. Maksud kalian? Tanya singa semakin bingung. Maksud kami juga ingin mendapatkan sedekah dari musuhnya. Kami juga hidup kekurangan. Kenapa kamu tidak menyedekahkan hartamu kepada kami juga? Gajahnya protes. Maaf, tapi aku hanya akan membagikan sebagian hartaku saja. Kalau aku bagi untuk kalian semua, pasti hartaku tidak akan cukup. Jadi, aku hanya memilih beberapa rakyatku saja untuk mendapatkan sedekah dariku. Itu berarti kamu tidak adil singa. Kamu raja yang pilih kasih. Kami semua adalah rakyatmu. Kami juga berhak kamu beri sedekah. Harimau. Itu harimau. Iya, kata harimau tuh. Betul itu. Hewan yang lain kan. Singa pun terdiam. Dia udah kehabisan kata-kata. Dia gak bisa lagi mengelak. Karena kabar telah bersedekah kepada sebagian rakyatnya membuat penghuni hutan yang lain iri. Kini mereka datang menuntut hak yang sama. Karena marah, seluruh rakyat pun berebutan mengambil harta singa. Kini singa jadi jatuh miskin. Perbuatan pamernya sedekahnya justru berakibat fatal. Karena berbuat ria, dia kini mendapatkan akibatnya. Bukannya dapat pujian, dia kini malah dibenci rakyatnya dan kehilangan seluruh hartanya. Nah, dari cerita ini ada pesan. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya, ketika kita memberi sesuatu, kita harus ikhlas, Mas. Iya. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya, ketika memberi sesuatu, kita harus ikhlas. Tidak boleh pamer ya. Iya. Oke, ya ini ada juga di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahku dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kalau kita ngasih tidak boleh apa? Tidak boleh teriak-teriak, iya aku udah ngasih gitu, jangan ya. Iya, sebisa mungkin tidak ada orang yang tahu gitu. Sedekah itu kita memberi kepada orang yang kekurangan gitu. Misalkan ada yang orang yang minta-minta tuh kita kasih, itu namanya bersedekah. Oke? Nah itu dapat pahala. Oke, siap. Nah ini singa itu merupakan jenis kucing terbesar di dunia. Wah, hewan buas ini hidupnya secara berkelompok atau yang biasa disebut prides. Prides merupakan kelompok dari keluarga dekat yang bekerja untuk mempertahankan daerah dan hewan buruan atau mangsanya. Mayoritas yang melakukan perburuan adalah singa betina. Jadi yang berburu itu singa betina, yang nggak ada rambutnya. Ini kalau ada rambutnya panjang begini singa jantan. Gitu. Oke. Biasanya singa dibilang singa merupakan salah satu binatang buas yang paling malas. Tuh. Boleh guys singa ya. Mereka menghabiskan waktunya 16 sampai 20 jam dalam sehari hanya untuk istirahat dan tidur. Wah, malas sekali. Auman singa merupakan salah satu bentuk komunikasi mengenai posisinya. Itu bisa terdengar hingga 8 km. Gimana singa suaranya gimana? Itu singa itu si aumannya bisa 8 km, Mas. Dulu banget ya. Binatang buas yang satu ini memiliki pandangan yang hebat pada malam hari. Gitu. Ya, ini ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bersedekah, kalau kita memberi tidak boleh pak. Oke, mantap. Oke. Halo,